Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang segitiga. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis, sifat, dan sudut pada segitiga. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat mendeskripsikan pengertian segitiga dengan benar, kemudian kalian juga dapat menjelaskan jenis-jenis segitiga dengan benar, serta kalian dapat menjelaskan sifat segitiga istimewa dengan benar. Selain itu, kalian juga bisa mendeskripsikan garis pada segitiga dengan benar. Nah, apa itu segitiga? Jadi, ketika kita melihat suatu bidang datar segitiga, kita lihat segitiga itu merupakan bidang datar yang mempunyai 3 sisi, yakni sisi AB, kemudian sisi BC, dan sisi AC. Jadi, segitiga mempunyai 3 buah sisi. Selain itu, segitiga juga mempunyai 3 buah sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Nah, segitiga itu dilambangkan dengan simbol, seperti ini. Kemudian, contohnya adalah segitiga ABC ditulis dengan simbol segitiga ABC. Nah, kita lanjutkan ke tinggi dan alas segitiga. Pada suatu segitiga, setiap sisinya itu dapat dipandang sebagai alas, di mana nanti tingginya itu merupakan garis yang tegak lurus dengan alasnya. Contohnya, jika di sini ada sebuah segitiga ABC, kemudian sisi AB itu dianggap sebagai alasnya, maka tingginya dapat ditarik garis C dari sudut C tegak lurus ke sisi di depannya, yakni tadi sisi AB. Nah, kita lihat perpotongannya adalah titik D misalnya. Nah, di sini antara garis AB dan garis CD itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, jadi jika alasnya AB, maka tingginya CD itu ditulis dengan AB tegak lurus CD. Nah, bagaimana jika sisi yang lain? Kita lihat jika alasnya adalah sisi BC, maka tingginya harus tegak lurus dengan sisi BC, yakni kita tarik dari titik A tegak lurus ke arah sisi BC. Nah, seperti pada gambar diperlihatkan bahwa garis AE itu tegak lurus dengan garis BC. Kemudian sama dengan yang lain, pada sisi AC itu jika dijadikan alas, maka tingginya dapat ditarik dari sudut yang ada di depan garis itu, yakni titik B ya, ditarik garis lurus, tegak lurus ke arah AC. Sehingga dapat dikatakan bahwa di sini garis AC tegak lurus dengan FB. Kemudian jenis segitiga. Jenis segitiga nanti kita akan bedakan menjadi 3, yakni jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, dan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama yakni jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Di sini ada 3, yakni segitiga sembarang, yakni segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana sisi AB itu tidak sama dengan sisi BC, tidak sama juga dengan sisi AC. Yang kedua adalah segitiga sama kaki, yakni segitiga yang mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Pada segitiga ABC ini kita lihat bahwa sisi AB panjangnya sama dengan sisi AC. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi,
yakni segitiga yang semua sisinya sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Kemudian jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini juga ada 3 macam, yakni segitiga lancip. Itu adalah segitiga yang semua sudutnya adalah sudut lancip. Jadi kalau di sini ada sebuah segitiga ABC, maka sudut A itu besarnya kurang dari 90 derajat, sudut B besarnya juga kurang dari 90 derajat, dan sudut C pun itu juga kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, kita sudah sangat familiar dengan segitiga siku-siku, yakni segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Di sini adalah sudut A, itu yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah segitiga tumpul, yakni segitiga yang salah satu sudutnya itu merupakan sudut tumpul, yakni sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ya. Selanjutnya tentang jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, ini ada beberapa jenis segitiga. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Di sini kita lihat ini merupakan segitiga di mana dua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi segitiga ini disebut segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua adalah segitiga lancip sama kaki. Untuk segitiga lancip sama kaki, karena sama kaki berarti ada dua sisinya yang sama panjangnya. Kemudian selain itu, sudut pada kaki itu besarnya adalah sama, karena segitiga sama kaki ya. Dan ketiga sudutnya itu besarnya masing-masing adalah kurang dari 90 derajat, karena lancip tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah segitiga tumpul sama kaki. Jadi di sini kita lihat masih sama kaki, berarti dua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul. Nah, yang keempat adalah segitiga siku-siku sembarang. Untuk segitiga siku-siku sembarang ini artinya adalah segitiga siku-siku yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi masing-masing sisinya itu tidak sama panjang. Yang kelima adalah segitiga lancip sembarang. Untuk segitiga lancip sembarang itu masing-masing sudutnya itu kurang dari 90 derajat besarnya. Ya, makanya disebut lancip. Dan kenapa disebut sembarang? Karena masing-masing sisinya itu tidak sama panjang. Nah, yang terakhir adalah segitiga tumpul sembarang. Nah, jadi di sini ketika sisinya tidak sama panjangnya, makanya disebut sembarang. Dan dikatakan tumpul karena salah satu sudutnya besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Selanjutnya kita pelajari tentang sifat-sifat segitiga istimewa. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu merupakan segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi ketika kita melihat suatu bidang datar segitiga, kita lihat salah satu sudutnya adalah siku-siku, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Masih ingat bahwa untuk segitiga siku-siku, ini ada segitiga siku-siku sembarang, segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Nah, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki sendiri, kita lihat karena sama kaki berarti ada dua sisinya yang sama panjang. Jadi kita lihat sifat yang pertama adalah mempunyai dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar, yakni
Untuk sisinya yang sama panjang adalah sisi AB dan sisi AC, sedangkan dua sudutnya yang sama besar adalah sudut B dan sudut C. Nah, sifat yang kedua adalah mempunyai sebuah sumbu simetri. Nah, pada gambar ini atau gambar segitiga sama kaki ini, sumbu simetrinya adalah garis biru ini. Nah, selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga sama sisi ini, sifatnya adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Jadi, ada sisi AC, sisi AB, dan sisi BC. Kemudian, disebutkan juga bahwa mempunyai 3 sudut yang sama besar, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Sifat selanjutnya adalah mempunyai 3 buah sumbu simetri. Yakni kalau kita tarik dari titik C, ya ini sumbu simetrinya, tegak lurus ke sisi di depannya. Kemudian dari titik B, ini juga ditarik tegak lurus, ini juga merupakan sumbu simetri. Dan satu lagi dari titik A, tegak lurus dengan sisi di depannya, ini juga sumbu simetri. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sumbu simetri. Selanjutnya garis pada segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga ABC, kemudian kita tarik sebuah garis dari titik B tegak lurus dengan sisi di depannya. Misalnya ini perpotongannya adalah titik D, dan tadi ada tegak lurus dengan garis di depannya, yakni garis AC, maka garis BD itu disebut dengan garis tinggi. Selanjutnya, untuk sebuah segitiga ABC, kemudian kita tarik dari titik B sebuah garis ke garis di depannya, sedemikian sehingga misalnya kita beri nama D ya, sedemikian sehingga garis BD ini memotong garis AC sehingga panjang AD itu sama dengan panjang CD, maka garis BD itu disebut garis berat. Jadi sekali lagi, garis berat itu adalah garis yang membuat panjang dari sisi di depan sudut B itu menjadi sama panjang. Selanjutnya, jika ada segitiga ABC, kemudian kita tarik dari titik B, sedemikian sehingga garis itu membuat sudut B menjadi 2 sama besar. Jadi sudutnya menjadi 2 yang sama besar masing-masingnya. Nah, itu berarti garis BD disebut garis bagi. Dan yang terakhir, jika ada garis ABC, kemudian kita tarik sebuah garis sedemikian sehingga garis itu tegak lurus. Nah, seperti ini misalnya garis DE, dan membuat garis AC ini tadi panjangnya sama, maka garis DE itu disebut garis sumbu. Jadi sekarang kalian sudah tahu garis pada segitiga itu ada 3, ada garis tinggi, garis berat, garis bagi, dan garis sumbu. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Nah, itu adalah materi untuk segitiga bagian pertama. Kalian bisa melanjutkan untuk materi bahasan segitiga pada bagian yang kedua. Nah, sebelum Ibu akhiri pada sesi yang ini, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap meningkatkan protokol kesehatan, serta selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.